Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena saya debat dengan Anda tentang Yesus menikah ini yang nonton sampai 10K ke atas. Tahun lalu sampai saya dikenal oleh banyak orang, ya. Itu saya harus akuin itu. Dan begini teman-teman. Dan saat itu juga Nandar mengakui bahwa Yesus tidak menikah. Nah, saya hanya sedikit menggelitik. Yang menggelitik di dalam hati saya, yang menggelitik dalam perdiskusian ini adalah Nandar ketika Nandar membawa data katanya bapak-bapak gereja. Nandar, ketika kamu berdiskusi dengan yang lain, mungkin it's okay ya. Tetapi ketika kamu berdiskusi dengan saya, jadi ini kita berbicara tentang tradisi lisan, tradisi suci. Ya, tradisi suci dari gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu bukan berbicara saja Alkitab saja, tetapi ada yang namanya tradisi suci. Ya. Nandar membawa data dari bapak-bapak gereja, katanya. Nah, pertanyaan saya ini kepada Nandar. Bapak gereja siapa? Saya tidak akan tanya yang lain-lain. Saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tanya bapak gereja siapa yang mengatakan Yesus menikah. Dan Nandar, ketika kamu membawa data dari mana-mana, saya tidak akan percaya. Ketika kamu membawa data dari Katekismus Gereja Katolik, baru saya percaya, oh Yesus menikah dalam KGK sekian. Dalam KGK sekian. Atau ketika kamu mengatakan dari Rasul Yohanes punya murid namanya Santo Ignatius punya murid, atau Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus, atau Santo Hippolytus, Santo Santa yang mengatakan Yesus menikah, baru saya percaya. Tetapi ketika kamu membawa data dari buku-buku yang lain, Nandar, saya punya banyak buku juga di depan saya. Saya tidak akan percaya. Kami orang Katolik tidak akan pernah percaya itu. Ya, tapi karena kamu mengatakan bahwa bapak gereja yang mengatakan Yesus menikah, bapak gereja namanya siapa? Nah, sekarang ini yang saya katakan pentingnya yang namanya suksesi apostolik. Kamu harus paham yang namanya suksesi apostolik di dalam gereja Katolik. Ketika kamu mengatakan ada satu nama sekian, misalnya namanya Bambang. Bambang ini suksesi apostoliknya dari mana? Saya akan kejar ini. Kamu percuma ketika kamu bawa diskusi dengan saya dengan orang Katolik, percuma Nandar. Kamu bawa buku ini, buku A, buku B, buku C, buku D, gak akan diterima, gak ada masuknya di gereja Katolik. Orang Katolik gak akan percaya. Tapi ketika kamu bilang dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 200 ini, sekarang Yesus menikah dengan siapa? Katekismus gereja, saya nggak mau bahas Alkitab, saya mau bahas tradisi suci karena ini bawa bapak-bapak gereja. Saya nggak ingat, saya disclaimer, saya tidak mau bahas Alkitab, tapi saya mau bahas tradisi suci karena Nandar sudah mengatakan bapak-bapak gereja. Nah, dalam KGK nomor berapa yang mengatakan Yesus menikah, dan ketika kalau Yesus menikah, pantaslah Yesus itu punya anak. Nah, pertanyaan saya, dalam bapak gereja namanya siapa, dan ketika Yesus punya anak, namanya siapa? Di dalam KGK nomor berapa Yesus punya anak? Nandar, gak usah kemana-mana. Saya gak akan tanya iman kamu. Saya gak akan tanya Al-Quran kamu. Saya hanya pingin kamu pertanggungjawabkan omongan kamu ketika kamu mengatakan, saya gak bahas Alkitab nih. Saya gak bahas Alkitab. Saya lagi bahas namanya tradisi suci. Saya lagi bahas yang namanya suksesi apostolik. Siapa yang mengatakan itu? Suksesinya dari mana? Sehingga mengatakan Yesus menikah. Oke? Kemudian ketika mengatakan Yesus menikah, berarti Yesus punya anak. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor berapa Yesus punya anak? Gak usah kemana-mana. Gak usah lari ke Alkitab. KGK. Nih. Orang Katolik tidak akan berbicara yang lain-lain. Orang Katolik akan fokus dengan ini. Karena sebelum adanya Alkitab, tradisi suci jalan duluan. Sudah ada duluan. Sekarang KGK nomor berapa Yesus menikah? KGK nomor berapa yang mengatakan Yesus punya anak? Anaknya nama siapa? Gak usah lari ke lahufala yang lain. Gak usah. Fokus di KGK. Silakan, mangga, tafadol lagi. Woi, tafadol lagi. Oke. Ayo guys, masa kita kalah PK guys lawan RK. RK sudah baik sekarang, sudah nggak arogan lagi. Oke, langsung RK. Waktu saya berbicara tolong diam. Di mute RK, suaramu noise loh. Nah, terima kasih si RK dengan wajah baru, tidak arogan. Rupanya RK ini kurang menyimak, kurang mendengar ucapan saya.
RK mengatakan, di mana Bapak Gereja Katolik mengatakan Yesus menikah? RK, saya nggak pernah tadi mengatakan Bapak-Bapak Gereja Katolik. Kalian pikir Bapak-Bapak Gereja itu hanya dalam perspektif Katolik. Romo Daniel Nurgantara disebut Bapak Gereja dia, Romo, ya, oleh orang Ortodok. Ini saya tunjukkan datanya. Jadi yang disebut Bapak Gereja itu bukan hanya dari Katolik. Makanya kamu sudut pandangnya harus lebih luas. Nih, saya punya Alkitab edisi tadi. Memang kamu Katolik, tapi kamu harus luas hazanahnya. Karena Kristen itu bukan hanya Katolik. Ini saya punya Alkitab edisi tadi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bukakan kepada RK. Ya, kalau Kristen itu tidak hanya berbicara tentang Katolik, RK. Kamu salah persepsi dengan saya. Teman-teman, kita lihat nih. Bentar ya, teman-teman lihat nih. Ini loh, dari kitabnya saja, Perjanjian Lama dan Alkitab dalam Kristen. Ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, ada gereja Ortodok. Ya, saya nggak mengatakan tadi Bapak Gereja Katolik. Tidak, saya katakan Bapak Gereja. Bisa dari Ortodok, bisa dari gereja-gereja yang lainnya. Jadi supremasi hukumnya bukan dari Katolik, gitu loh. Kalau kamu mengatakan Bapak Gereja adalah Katolik, yaitu iman kamu. Tapi saya berbicara dengan fakta dan data. Ya, teman-teman, kita lihat nih. Kita lihat di dalam data yang sudah saya berikan. Ini loh namanya, RK, silakan kamu cek nih. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal namanya Orson Hyde. Saya tidak mengatakan bapak-bapak gereja Katolik, tetapi dari denominasi lain yang diakui secara kekristenan. Namanya Orson Hyde. Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta dan Maria dari Betania yang mengasuh anak-anak mereka. Saya tidak berbicara tentang apa? Saya tidak berbicara tentang bapak-bapak gereja Katolik. Makanya kalau menyimak itu harus apa? Harus tahu gitu loh, apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan gitu loh. Ibes, waktu debat sama si Ibes nih WhatsApp saya. Itu sama Edis, saya bahasanya Yesus menikah, nggak ke yang lain. Oke, nah yang saya tanyakan sekarang adalah, kamu kan mengakui nih, namamu melambung, namamu dikenal orang karena kamu berdebat dengan saya. Kamu pansos secara media sosial dengan saya. Nih saya tunjukkan. Ini pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya cuma dua yang tidak bisa dijawab oleh Edis. Pertanyaan pertama adalah Lukas 7 ayat 38. Kamu katakan saya berdebat dengan kamu 1 tahun yang lalu. Oke, sekarang mungkin ilmumu sudah bertambah, RK. Di sini Maria Magdalena menciumi Yesus. Pertanyaan saya, tolong dijawab ini. Dalilnya di mana seorang laki-laki boleh disentuh oleh seorang wanita? Itu saja pertanyaan saya yang tadi saya layangkan ke si Edis. Cuma tidak dijawab. Nandar, kalau ada, kalau kamu bertanya tentang dalil dibolehkan, ya, maka kalau kamu bertanya di mana larangannya, kalau larangannya ada di dalam Torah CBLP, ya. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya nih. Tadi bahasa Inggris saya katanya kurang bagus. Oke lah, nggak apa-apa bahasa Inggris saya. Sekarang saya bacakan di dalam bahasa ininya, bahasa Ibrani-nya. Beba kasah mimha al-tiga sa'ain li ketubah mimha. Tolong jangan sentuh aku kecuali ada ketubah mimha, ada ikatan akad nikah dengan kamu. Welo nagabah, ya, seorang laki-laki jangan menyentuhku. Jangan menyentuh seorang perempuan. Ada yomoto sampai meninggal dunianya. Ini bahasa Inggrisnya ada tadi. Saya baca lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf, bahasa Inggrisnya kurang bagus saya. Please do not touch me as I do have a marriage contract from you, and until the day of his death the man did not touch the woman. Ada. Sekarang kalau larangan menyentuh wanita ada, di mana dalil memperbolehkannya seorang laki-laki disentuh oleh seorang wanita Yahudi dewasa? Itu pertanyaan saya. Time is over. Yes, oke. No problem. Yes, oke, mantap. Conversation-nya. Belajar conversation dong, Nanda. Biar nggak dihina mulu kamu. Ya. Oke, nggak apa-apa, Nanda. Ya. Oke, pencet ya. Yuk. Ya, sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya udah selesai. Pertanyaan saya, dua pertanyaan saya, Nanda tidak menjawab. Sebenarnya udah selesai. Kenapa saya bilang udah selesai? Pertanyaan saya simple. Ketika Nandar membawakan bapak-bapak gereja, nama yang tadi Nandar searching di Google itu bukan termasuk bapak gereja. Nanti saya akan jelaskan tentang suksesi apostolik Nandar menurut katekismus gereja. Sebenarnya udah selesai, Nandar. Karena tidak ada bapak gereja yang mengatakan Yesus menikah. Bahkan pertanyaan saya kedua, jika Yesus menikah, maka Yesus punya anak. Nama anaknya siapa? Di dalam katekismus gereja Katolik nomor berapa Yesus punya anak?
Karena ini penting, Nana. Ketika kau berdebat dengan orang lain, it's okay. Tapi ketika kau berdebat dengan orang gereja, orang Katolik, selesai kau, Nanda. Karena kami sebelum Alkitab itu dibukukan, ada fisik, ke orang Katolik berjalan berdasarkan tradisi suci. Makanya saya tanya, tradisi suci mana atau magisterium mana yang mengajarkan Yesus menikah? Apalagi berpoligami. Itu kan, Nanda. Nah sekarang, Nanda, ini kau membawakan data di dalam Lukas pasal 7. Nah, di dalam Lukas pasal 7 ini, Nanda, poinnya itu klimaksnya di mana, Nanda? Klimaksnya itu kau lihat, Nanda, di ayat 48. Konteks dalam Lukas 7 ayat 48 sampai 49 ini tidak berbicara tentang Yesus menikah. Tetapi konteks dalam Lukas 7 ayat 48 sampai 4, lihat. Lalu ia berkata kepada perempuan itu yang di atas yang mencium kaki Yesus, dosamu sudah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Konteks di dalam Lukas 7 ini mengatakan bukan Yesus menikah, tetapi konteks di mana Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Kemudian, Nanda, saya kejar lagi kamu, Nanda, ini buku namanya The Apostles, Nanda. Ya, ditulis oleh Bapak Paus Benedictus. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 77, adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka, yang mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Kemudian dalam KTKGK 78, penerus yang hidup ini berlangsung dalam bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi. Pertanyaan saya, Nandar, belum kau jawab. Bapak gereja, tadi bukan Bapak gereja. Google yang kau searching tadi bukan Bapak gereja. Bukan Bapak gereja orang Katolik. Karena tidak ada namanya siapa? Orson Hyde ya. Si Orson itu dalam gereja Katolik tidak ada. Si Orson Hyde itu tidak ada dalam bagian dari suksesi apostolik, tidak ada. Makanya saya tanya, ketika kau berdebat yang lain mungkin kau bisa kadalin, tetapi ketika kau dengan gereja Katolik, kau tidak akan bisa. Kenapa? Kami berjalan berdasarkan tradisi suci. Pertanyaan saya, Bapak gereja mana dalam suksesi apostolik yang mengatakan Yesus menikah? Dalam KGK nomor berapa? Dan Bapak gereja mana yang mengatakan Yesus punya anak? KGK nomor berapa yang mengatakan Yesus punya anak? Dan orang itu, isi Orson yang kau bawakan tadi, suksesi apostoliknya dari rasul siapa? Ketika si Orson tadi mengatakan Yesus menikah, pertanyaan saya, si Orson tadi itu dari mana? Suksesi dari rasul mana? Tolong jawab pertanyaan saya, gak boleh kemana-mana. Gak boleh tidak usah bahas Alkitab, sekarang saya lagi bahas sejarah dengan kamu. Kalau kau diskusi dengan yang lain mungkin bisa. Tapi kalau dengan saya, Nandar, depan saya ini ada tradisi suci, Nandar. Dan gak bisa kau kadalin kami. Jadi saya ingin tekankan kepada orang Kristen, bahwa sebelum adanya Alkitab fisik itu, orang Kristen berjalan berdasarkan tradisi suci. Makanya saya tanya, si Orson tadi itu dari suksesi rasul mana? Sehingga dia berani sekali mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Saya tanya, si Orson, saya ulang-ulang di pertanyaan, 3 pertanyaan saya ulang-ulang. Si Orson Hyde tadi yang kau bawakan itu, suksesi dari rasul mana? Jawab, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, Nandar. Saya akan kejar ini, gak boleh kemana. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Seperti Nandar katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. RK saya belajar dulu. Lebih terhormatlah Nandar dan saya lebih hormatlah kamu ketika kau mengatakan RK saya pelajari dulu tradisi suci ini. Barulah kita diskusi lagi. Saya akan lebih bangga, lebih hormat kamu Nandar. Daripada kamu berkelit-kelit itu bagi saya tidak terhormat. Tafadol laki, ayo kita diskusi. Ya. Baik. Ayo terima. Terima RK. Saya nggak ngerti RK ini tadi menyimak saya atau tidak ya. Bentar, ada suara saya teman-teman. Saya nggak ngerti RK ini menyimak saya atau tidak. Saya di awal sudah mengatakan loh, saya tidak mengatakan itu bapak-bapak gereja Katolik. Yang diakui bapak-bapak gereja Katolik oleh Protestan nggak diakui. Jadi parameternya bukan bapak gereja Katolik RK. Tetapi ada bapak-bapak gereja yang di luar Katolik. Emang kau pikir Kristen itu hanya Katolik? Ini loh RK, datanya RK. Jadi Kristen itu kan terbagi nih. Perjanjian lama dalam Alkitab Kristen ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, ada Koptik dan lain sebagainya. Jadi kamu itu bukan berkhotbah di tengah-tengah jemaat Katolik. Kamu sedang berdiskusi dengan orang Islam. Yang disebut dengan bapak gereja bukan hanya yang ada dalam Katolik, ada juga di Protestan. Martin Luther menurut Protestan ya bapak gereja mereka. Ya, Ortodok, contoh Daniel Danuarta itu bapak gereja mereka gitu loh. Jadi tolong kamu sedang berdiskusi dengan orang Islam. Kamu bukan berdiskusi dengan jemaat Katolik RK.
Nah, saya menyampaikan data dari beberapa gereja yang bukan Katolik. Sudah saya katakan di awal, itu bukan Katolik dan saya tidak pernah bernarasi itu Katolik. Ini loh. Ini datanya. Rasul gereja, bukan rasul masjid. Rasul gereja orang-orang kudus. Zaman akhir awal Orson Hyde mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta dan Maria dari Betania, mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus itu sendiri. P2K stekom.ic.id ya, Seksualitas Yesus Universitas Stekom Semarang. Ini lembaga pendidikan, bro, bukan googling sembarangan. Ada lembaga pendidikan ini, bro. Nah, makanya yang saya tanyakan, kalau dalil larangan seorang laki-laki disentuh oleh perempuan ada until the day of his death the man did not touch the woman. Ada datanya larangan menyentuh wanita yang bukan mahram. Sama dengan Islam. Di dalam hadis yang sahih, ditusuknya kepala seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Makanya kalau kita ada perempuan bercadar, kita nyelonong, salaman, pasti dia begini. Karena bukan mahram. Kita ada uhti-uhti misalnya, mau salaman, kenalan dong uhti, kita nyodorkan tangan kita, pasti dia gini. Ada namanya bukan mahram, itu hukum Torah dan hukum Quran. Hukum Yahudi dan hukum Islam ada yang namanya nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Begitupun sebaliknya. Di dalam Lukas 7 ayat 38 RK, itu di awal saya tidak mengatakan itu adalah prosesi pernikahan. Tidak. Tetapi seorang istri, Yesus yang bernama Maria Magdalena, dia melakukan dosa. Makanya dia bertemu dengan suaminya, Yesus meminta ampunan. Agar oleh Allah diampuni, dia minta didoakan oleh Yesus. Ini ada Injilnya. Nama Injilnya Maria Magdalena. Loh, bagaimana sih kamu? Sebentar ya, datanya itu di mana? Saya. Datanya ada. Mana tadi nih? Lupa. Oke, sebentar ya, lupa saya. Datanya ada tadi. Nah, ini loh. Petrus menjawab kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita lain. Ada disebutkan di sini tadi sudah berulang kali. Pertanyaan saya sekarang, ya, Yahudi dan Islam sepakat ada mahram. Pertanyaan saya, di mana dalil dibolehkannya seorang Maria Magdalena menciumi Yesus? Ingat, saya tidak mengatakan itu prosesi pernikahan, tidak. Tetapi saya mengatakan Maria Magdalena adalah istri Yesus, sebagaimana rasul-rasul gereja atau bapak-bapak gereja Orson Hyde yang mengatakan Yesus poligami. Itu yang saya tanya, di mana dibolehkannya seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki rabi Yahudi. Oke, Nanda. Paham sampai di sini? Selesai Nanda. Iya, kamu kalau jika tidak. Iya, kan tidak, bukan bapak gereja Katolik saya bilang. Kan sudah saya jawab jujur. Gitu dong. Iya dong. Gitu dong, Nanda. Sebenarnya selesai sih, Nanda. Udah. Ya udah. Sudah selesai. Perdebatan ini sudah selesai. Karena gini, Nanda ya. Saya bilang selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Dalam Wahyu pasal 21 ayat 14 itu berbicara tentang 12 batu dasar dan di atas tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba. Ya kan? Jadi dihubungkan dengan KGK nomor 74 bahwa adanya suksesi apostolik, ya. Jadi dalam kitab Wahyu peranan para rasul dalam secara khusus kelompok 12 dijelaskan dalam perspektif ekskatologi dalam Yerusalem surgawi yang digambarkan sebagai sebuah kota tembok-tembok mempunyai 12. Jadi ke-12 rasul ini mempunyai suksesi apostolik. Rasul ini punya suksesi kepada siapa? Rasul ini punya muridnya siapa? Ini kepada siapa mengajarkan kepada ini? Dan itu yang namanya tradisi suci. Nah, kemudian saya menyambari omongan Nandar. Nandar berbicara tentang Orson Hyde. Nandar, Orson Hyde ini berarti bukan Katolik kan? Ya, bukan bagian dari suksesi para rasul kan pengajarannya. Ini Nandar, saya catat loh Nandar. Nih. Ini ada poin pertama nih Nandar. Lihat sih Nandar. Ini poin kedua. Ketika kau membawa Orson Hyde, ya kan? Orson Hyde ini tidak punya suksesi apostolik. Jadi saya bilang Nandar, data-data sampah seperti itu jangan kau bawa ke saya, jangan kau bawa ke orang Katolik, karena nggak berguna data-data sampah itu untuk orang Katolik. Sampah data itu. Ketika kau membawa data sampah Orson Hyde yang mengatakan Yesus menikah, yang tidak ada suksesinya, saya katakan itu sampah. Ya, kemana
Kenapa saya bilang sampah? Ini Nanda, ini katekismus gereja. Ya. Nih, ini katekismus gereja Katolik, Nanda. Ini katekismus nomor 78. Penerusan yang hidup berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi yang berlanjut dari para rasul ke para uskup. Nih, pewartaan-pewartaan yang diungkapkan. Jadi sudah sangat jelas standar. Selesai. Orson Hyde tidak punya suksesinya. Jadi saya katakan gini teman-teman. Ketika kita ingin berapologet, ya, belajarlah bahasa asli Yunani dan Ibrani. Ya, sehingga jangan kita diputar-putar oleh si Nanda ini. Belajarlah bahasa Yunani dan Ibrani itu. Pelajari bahasa Yunani itu. Pelajari bahasa Ibrani itu. Sehingga kita tahu, oh bahasa aslinya seperti ini. Sehingga kita bukan mengeisegesis, tetapi kita mengeksegesis. Bukan mengeisegesis apa yang dalam otak kita, kita eisegesis, kita taruh dalam Alkitab. Bukan gitu Alkitab. Eksegesis, menarik keluar. Pentingnya belajar bahasa asli itu. Sehingga kita jangan diputar-putar sama Nanda. Nah, gini Nanda. Jadi sudah kau ngaku kan? Sudah selesai debat ini Nanda. Sudah selesai perdebatan ini. Jadi si Orson Hyde ini tidak punya suksesi apostoliknya. Berarti 3 pertanyaan saya, Nanda tidak mampu menjawab. Oh maaf Nanda, tidak perlu ulang-ulang lagi Nanda. Karena sudah terfokus di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-48. Dosamu sudah diampuni. Jadi konteks di sini adalah konteks bukan orang itu begini-begini. Bukan begitu Nanda. Bukan cium-ciumnya begini. Bukan gitu Nanda. Tapi konteks di dalam Lukas 7 adalah konteks pengampunan dosa. Ya. Ya, kalau kita bahas lebih dalam lagi, Nandar, ini panjang, Nandar. Waktumu cuma sejam. Waktumu cuma sejam. Jadi sudah selesai perdebatan ini bahwa si Orson Hyde ini adalah anatema, bidah. Jadi jangan kau bawa data-data sampah itu di hadapan orang Katolik. Karena bagi kami itu data sampah yang tidak pantas orang Kristen untuk membacanya. Ya, Nandar ya. Karena kami sudah ada yang namanya tradisi suci yang punya suksesi apostolik. Selesai, Nandar. Sudah. Oke. Udah jangan kabur dong, kamu udah bagus-bagus ah. Jangan kabur dong, kamu tuh gimana sih? Kita ngobrol santai aja. Itu aja Nandar, itu ya. Itu aja. Kita cari. Oke, kita gini aja. Gini loh, kita bicara dari hati ke hati nih. Saya tanya sama kamu, tradisi gereja Katolik membenarkan tradisi Protestan atau tidak? Dan sebaliknya, Protestan membenarkan tradisi gereja Katolik atau tidak? Kan tidak. Begitu juga dengan dalam Katolik mengatakan Protestan adalah saudara yang terpisah. Tetapi saudara yang terpisah. Kita mengimani Tritunggal Maha Kudus. Udah. Baik. Ya, saudara yang terpisah itu kan bahasa-bahasa yang halus yang mengatakan memang kan ada AANs ya, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Ada loh, kamu tahu nggak? Nanti saya tunjukkan. Oke. Makanya sebentar. Extra salus nulas ecclesiam. Iya, betul. Dan Kristus sebagai kepala gerejanya. Nah, di situ, makanya saya bilang dalam katekismus gereja Katolik, ya Nandar, tidak usah bahas itu karena saya lebih tahu itu. Orang Katolik lebih tahu itu. Ya, ketika kau bicara di luar gereja tidak ada keselamatan, Kristus sebagai kepala gerejanya. Dan kalau berbicara dalam katekismus gereja Katolik, nah, gereja Protestan masih menjalankan sakramen-sakramen sesuai dengan tradisi suci. Ini waktu saya atau waktu kamu sih? Kita mulai lagi waktu saya dipakai enak aja. Mulai lagi Makanya bahas kita saja, nggak usah lari kemana-mana. Enggak. Ya kamu yang tadi katanya saya nggak mau kalau di luar Katolik. Nah bener, tadi kamu mengatakan nih, ini kan dalilnya dari gereja Katolik ya, gereja Katolik Vatikan.id, ini resmi dari gereja Katolik. Di luar gereja Katolik sama sekali tidak terdapat keselamatan. Kan ini katekismus gereja Katolik, magisterium gereja. Protestan di luar gereja Katolik nggak ada keselamatan menurut Katolik. Menurut iman Katolik kamu katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Kalau kamu berdiskusi hanya ruang lingkupnya Katolik, berarti kamu menutup khazanah keilmuan. Kalau imanmu mengatakan Katolik yang benar, itu terserah Anda, RK. Kalau kamu, nggak mau saya nerima dari data di luar Katolik. Makanya sejak awal saya katakan, saya tidak mengatakan Orson Hyde adalah bapak gereja Katolik. Tidak sama sekali. Saya hanya mengatakan dia bapak gereja, bukan bapak gereja Katolik. Jadi, kamu menolak apa data yang bukan dari Katolik. Itu bukan diskusi, RK. Kalau kamu nggak mau menerima data, karena Kristen itu bukan hanya Katolik.
ada Ortodok, ada Protestan. Protestan juga nggak menerima data Ortodok. Ortodok nggak menerima data Katolik. Ya, Protestan nggak mengakui apa? Mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi Katolik di dunia, di muka bumi ini sekarang. Ya kan, terpusat kan kepemimpinannya. Makanya kita lepaskan itu dulu. Bantah data saya. Di dalam Gitin 57A dikatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menyentuh seorang laki-laki. Meskipun dia istri Yesus, boleh jadi kita kan nggak tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Boleh jadi dia disuruh masak oleh Yesus, dia bantah, itu dosa loh. Kalau dalam Islam, dalam Yahudi, misalnya istriku Maria Magdalena, coba itu masak ikan. Ah nggak mau, lagi males, ini lagi PW Facebookan, misalkan, ini improvisasi. Itu dosa loh RK. Coba kita lihat tuh. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ke 40 yang kamu baca, tidak disebutkan dosa apa yang Maria lakukan. Bahkan saya lihat di dalam websitenya Katolik bahwa Maria Magdalena adalah ketua para rasul. Ada loh. Coba kamu cari nih. Apakah kamu ngerti nih katekismus gereja Katolik, magisterium gereja? Coba kamu cari. Pandangan bapak-bapak gereja Katolik terhadap Maria Magdalena. Itu ada pandangannya. Kalau Maria Magdalena itu adalah pemimpin para rasul, ada loh. Makanya saya tanya, kalau seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan, begitupun sebaliknya ada di datanya tadi, Gitin 57A. Sudah saya bacakan berulang kali, tidak usah saya tunjukkan lagi. Sekarang saya minta data, di mana di dalam literasi Kristen, baik dalam Torah maupun di dalam Alkitab, ada dalil seorang perempuan dibolehkan menyentuh seorang laki-laki karena dosa. Di mana? Kalau saya, sebagaimana data-data yang lengkap yang sudah saya tunjukkan tadi ke Edis, Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Banyak sumbernya, banyak datanya. Mungkin teman-teman yang melihat dari awal sudah melihat pemaparan saya. Saya minta, kalau pernikahan Yesus menikah, datanya tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Dari bahasa Ibrani, dari buku, dari Injil, dari mana-mana. Yang kedua. Saya tanya sama kamu, RK. Kamu kan tadi sudah mengatakan saya sudah berdebat dengan Nandar ini 1 tahun yang lalu. Bahkan orang-orang kenal saya jadi naik, yang nonton sampai 10.000 itu karena debat dengan Nandar. Itu kan pansos namanya, tapi saya nggak permasalahkan itu. Saya tanya yang kedua, menurut katekismus gereja Katolik, magisterium gereja, suksesi Katolik, kemana perginya Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun? Kenapa bapak-bapak gereja nggak mencatatkan kisah Yesus? Banyak sekali firman Tuhan yang tersia-sia. Dari usia 12 sampai 30 tahun loh. 17 tahun firman Tuhan menjadi tak berguna di hadapan bumi dan semesta ini. Kalau Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan. Masa firman Tuhan hanya 3 tahun, dari usia 30 sampai 33 tahun. Banyak perkataan yang tidak diucapkan oleh Yesus. 2 pertanyaan saya tolong jawab. Yang kedua, Anda sudah mendengar tadi pertanyaan saya? Nah, begitu. Logika saya jalan nih. Oke, logika saya jalan. Serius? Jangan jadi saya. Sabar Nandar, sebelum kita lanjutkan ini, saya tanya dulu, Orson Haide ini gereja apa Nandar? Protestan atau bukan? Protestan. Dari ya, bukan Katolik. Berarti bukan Ortodoks. Protestan. Berarti reformat. Protestan. Iya, reformat. Ya, reformat. Oke. Mencet. Nandar, kau kena jebakan Batman dari saya. Kau sudah tahu lawan saya ini banyak jebakan. Ketika Nandar, Orson Haide ini dari Protestan bukan? Iya, dari Protestan karena dengar baik-baik, Nandar. Orson Haide ini dari mana? Dari Reformat. Iya, dari Reformat katanya. Nandar, kau dengar baik-baik ya, Nandar ya. Ketika maka saya bilang kau ini gampang sekali masuk jebakan saya, Nandar. Gini Nandar, ketika berbicara tentang Orson Haide, kalau dia Protestan berarti dia ikut konsili. Ya kan? Karena dalam konsili Nisea, reformasi termasuk mengikuti konsili Nisea 2 atau konsili ekumenis 7. Itu termasuk bagian reformasi, termasuk bagian daripada konsili. Nah, ketika kau berbicara tentang Orson Haide ini bagian daripada reformasi, berarti Orson Haide ini bagian mengikuti konsili Nisea 2 atau konsili ekumenes. Nah, sekarang dalam konsili ekumenes atau konsili-konsili itu yang reformasi ikut, tidak ada tuh yang mengatakan Yesus meninggal. Berarti kesimpulannya Orson Haide ini bukan Protestan.
Orson Haide ini bukan reformasi. Nandar masuk jebakan saya, maka saya bilang selalu ada jebakan Batman dengan saya. Maka karena apa? Orang Katolik itu lurus berdasarkan tradisi, Nandar. Gak keluar ke sana, gak keluar ke sini. Makanya saya tanya, Orson Haide itu reformasi nggak? Iya, Protestan, reformasi. Nah, reformasi, reformat termasuk mengikuti Konsili Nicea II atau Konsili Ekumenis 7 pada tahun 700. Jadi Orson Haide ini bukan reformasi, Nandar. Data sampah dari mana yang kau bawakan, Nandar? Udahlah, Nandar. Gak usah kau kemana-mana. Makanya saya bilang kau selalu masuk jebakan saya. Gini, Nandar, kau lihat baik-baik. Nih, makanya saya bilang saya akan keluar dari tradisi, Nandar. Tradisi suci sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan oleh Roh Kudus dipercayakan. Ini Katekismus 113. Kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka. Supaya mereka ini dalam terang Roh Kudus dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkan dengan setia. Dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan. Nah, ini baik tradisi maupun kitab suci, KGK nomor 113. Jadi si siapa? Orson Haide itu bukan reformasi juga. Orson Haide itu juga bukan bagian daripada Protestan. Karena Protestan tidak pernah mengatakan Yesus menikah. Nandar, ini aja kau udah kalah dengan saya, Nandar. Udahlah, Nandar. Jika ya katakan ya. Sekarang gini kedua. Extra salus nullas ecclesiam, Nandar. Ya, kalau kau ingin belajar tentang extra salus nullas ecclesiam dengan saya, kita ambil waktu lain, Nandar. Sehingga kita akan membedah tuh KGK tentang extra salus nullas ecclesiam. Tentang teman saudara-saudara kita yang terpisah seperti apa, saudara-saudara kami yang terpisah seperti apa. Tidak serta-merta apa yang ada dalam pikiran, oh tidak selamat, bukan begitu. Oh berarti di luar Katolik tidak selamat, bukan begitu, Nandar. Karena ada penjelasan Katekismus Gereja Katolik nomor-nomor lain lagi tentang extra salus nullas ecclesiam. Jangan berpatokan pada satu nomor saja. Gitu, Nandar. Udah selesai, si Orson Sirup itu bukan bagian dari reformat juga, Nandar. Saya ini reformat, Nandar. Saya dulu, Nandar. Saya ini STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya mantan pendeta juga. Saya tidak pernah tuh dengar si Orson Haide ini bagian dari reformat. Gak pernah. Saya ini STT, tapi bukan STT Nias. STT itu banyak, Nandar. Bukan STT Nias. Dan saya orang reformat, Nandar. Ya, jadi ketika saya belajar sekolah tinggi teologi dulu, si Orson Haide ini pernah sebut-sebut sebagai bapak gereja atau bagian dari reformat. Gak pernah saya dengar dalam sejarah gereja, Nanda. Gak ada. Ya, jadi sudah perdebatan ini sudah selesai, Nanda. Ya, terima kasih banyak. Kita cari tema yang lain. Kamu jangan kabur, LK. Belum selesai kok selesai. Belum selesai. Tenang. Saya mau kasih makan kambing, Nanda. Masya Allah, Asa nantilah, berkah selalu. Belum PK-nya sudah selesai. Makasih Asa, berkah selalu. Berapa kali lagi nih? 2 kali lagi. Kenapa kamu dari tadi kok selalu menghindar? Ini Nandar selesai ya, kok kamu pengen selesai? Kan kita ini bertukar pendapat. Saya kecapean, Nandar, soalnya saya ini perjalanan jauh karena di sini ada bencana gitu. Saya harus istirahat. Saya hanya greget aja tadi. Iya, udah lanjut kita. Lanjut. 2 kali lagi ya. Kamu tuh kenapa dijawab? Saya belum dijawab. Iya, saya capek. Terima kasih. Saya greget aja. Silakan. Oke, teman-teman ya. RK nggak jujur juga, teman-teman ya. Konsili Nicea II adalah konsili yang diakui sebagai konsili ke-7 oleh Gereja Katolik Roma dan Ortodok Timur. Nih saya ini teman-teman ya. Jadi konsili itu kalau di dalam hukum seperti arbitrase, menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Kenapa konsili itu ada konsili 1, ada konsili 2, ada konsili Efesus dan lain sebagainya? Karena banyak permasalahan yang timbul. Nah, konsili itu tidak semua dihadiri oleh kedua belah pihak. Kadang hanya mewakili hanya segelintir orang. Itu namanya konsili. Pelakunya konsiliator namanya. Tidak semua orang hadir dan nimbrung di situ. Kamu mau menjebak saya, salah jebakan Batman. RK yang ganteng dari tanah Papua, ya. Jadi saya juga bukan anak kemarin sore yang bisa dijebak, RK. Saya juga bisa mencari dan bisa melihat datanya. Konsili sudah saya sebutkan, pelakunya adalah konsiliator. Konsiliator itu kenapa ada konsili? Untuk menyelesaikan sengketa ada dari kedua belah pihak, Katolik Roma dengan Ortodok Timur. Di konsili kedua itu. Dan tidak semua permasalahan ada pada konsili itu.
Konsili kedua bukan bahas Yesus menikah. Karena pernikahan Yesus sudah hal yang sangat terbuka pada saat itu. Tidak usah dikonsilikan. Nah, kan ada konsili. Bagaimana Maria itu termasuk Tuhan atau bukan. Kan ada konsilinya. Roh Kudus ada Tuhan atau tidak. Ada konsilinya. Yesus ini 100% manusia atau 100% Tuhan. Ada konsilinya. Kalau pernikahan Yesus, ngapain dibuat konsili? Itu sesuatu yang lumrah. Di dalam Lukas, pada usia 8 hari, Yesus disunat. Jangan melebar kemana-mana. RK, tolong sudahi diskusi ini dengan ilmu dan wawasan yang lebih daripada kamu yang setahun yang lalu. Saya tanya nih. Tanya Ustadz, tanya Kiai. Boleh nggak saya, Yonatan Nandar, melihat wanita cantik? Wah, gemes banget ini. Ah, saya pengen cium, pengen saya sentuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ada sistem mahram. Ada hadisnya. Ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Itulah Islam hadir agar wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Bagaimana Rasulullah SAW membuat langkah preventif dengan ancaman ditusuknya salah seorang kalian, kepala kalian dengan jarum besi lebih baik. Terima kasih Bunda Nurul. Daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Makanya saya tanya, data Yahudi, data Islam sama mengenal mahram. Kalau kamu tidak percaya, tanya rabi-rabi Yahudi. Ada di Sulawesi itu orang Yahudi, ada sinagog di sana. Di Surabaya ada tuh. Tanya, bener nggak apa yang saya katakan? Pasti jawabannya bener. Makanya saya heran dong. Di dalam Lukas 7 ayat 38, kenapa Yesus disentuh oleh seorang Maria? Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah prosesi pernikahan. Tidak, tidak, tidak. Saya mengatakan di situ istri Yesus nusus. Tahu nggak nusus? Melakukan sebuah kesalahan kepada suaminya. Makanya dia minta pengampunan dosa. Wahai suamiku, maafkan aku. Muah, muah, muah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanya Ustadz, ada nggak nusus? Ada. Yang kedua adalah, kenapa banyak firman Tuhan yang mubazir? 17 tahun kisah Yesus ditutupi. Dari 12 sampai 30 tahun. Tadi saya sudah menunjukkan ke Edis bahwa salah satu fase kenapa ditutupi adalah pernikahan Yesus pada usia 18 tahun. Datanya banyak. Tidak mungkin saya ulangi kembali. Jadi tolong, di mana datanya dibolehkannya seorang wanita menyentuh seorang laki-laki. Yang kedua, kemana saja Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun menurut data Katolik, Katekismus Gereja Katolik sama Magisterium Gereja Katolik. Jeder. Udah. Nah, jawab. Jangan lagi. Ya, kamu itu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Pencet. Iya. Pencet. Saya itu teman. Mana? Pencet. Iya. Ngerti kan pertanyaan saya? Jangan lagi kayak Orson Hide. Nanti ke Orson Hide. Ngerti. Oke, baik teman-teman. Jadi, mari kita bongkar kebobrokan dari si Nandar ini selanjutnya. Penipuan-penipuan yang Nandar lakukan, data-data yang Nandar bawa ini, Nandar bawa data dari gereja mana? Nih, Nandar. Data sampah seperti ini jangan kau bawa depan saya, Nandar. Gereja orang-orang kudus akhir zaman. Ternyata Nandar mengambil data Orson Hide ini yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Data ini Nandar ambil sumbernya dari Mormon. Nandar, Mormon itu anatema, Nandar. Mormon itu sesat. Jadi jangan, saya sudah katakan, jangan kau bawa data dari Mormon dengan saya. Saya sudah katakan, ketika kau mengatakan Yesus menikah, carilah data dari KGK. Masa data Mormon kau bawa depan saya sih, Nandar? Masa data dari Mormon kau bawa? Ini Nandar, kau lihat baik-baik, Nandar. Data Orson Hide ini yang mengatakan Yesus menikah dengan siapa? Maria Magdalena. Ini data Mormon, Nandar. Dan Mormon itu bukan Kristen. Mormon itu bukan Kristen, Nandar. Jangan kau bawa data Mormon. Makanya saya bilang, Nandar, ketika kau berdebat dengan orang lain, mungkin bisa kau kadalin. Kalau dengan saya, Nandar, saya Katolik, saya punya ajaran jelas KGK. Dan satu hal, Nandar, ketika saya dulu jadi pendeta, saya reformat dulu, saya sekolah teologi dulu, saya nggak pernah dengar tuh Orson Hide itu ikut konsili Nisea II, nggak ada. Jadi Nandar, percuma kau berdebat dengan orang Katolik, sementara yang kau bawa data itu data sampah. Itu data sampah yang tidak bisa kau bawa depan saya. Nggak akan. Si Orson Hide ini Mormon.
Nah, Orson Haide ini tidak punya suksesi apostolik. Jadi jangan kau bawa ajaran yang tidak ada suksesi apostoliknya di hadapan saya. Karena percuma. Gak akan ada untungnya di hadapan saya. Karena bagi saya Nandar, ini Nandar, si Orson Haide itu, yang tidak ada suksesnya ini Nandar. Nih, Orson Haide itu bukan bagian dari gereja. Saya harus gini, baru saya buang ke tong sampah. Karena Orson Haide juga bukan bagian dari gereja. Untuk apa saya mengikuti ajaran dari Orson Haide? Jadi teman-teman, dari tadi Nandar debat dengan Edis, ya, dengan saya juga, Nandar membawa data dari Mormon. Orson Haide ini adalah gereja Mormon, dan Mormon ini bukan Kristen. Bukan Kristen. Satu hal Nandar, pertanyaan saya. Jika Orson Haide ini adalah Kristen, gak usah kemana-mana. Karena kita lagi bahas Alkitab kan, satu arah, bukan dua arah. Ya kan? Kita lagi bahas Alkitab. Saya nggak bahas Al-Quranmu. Saya nggak tanya Al-Quranmu. Tapi saya lagi tanya soal Alkitab. Jadi kau tolong, kita lagi bahas satu arah. Jadi tolong kau jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel. Ketika kau membawa data dari Orson Haide ini suksesi apostoliknya dari siapa? Sehingga data yang kau bawa mengatakan Yesus menikah itu benar. Kalau dengan yang lain kau berdebat, mungkin bisa kau bohongi. Tapi dengan saya orang Katolik, dengan kami orang Katolik, tidak bisa kau bohongi. Karena punya suksesi yang jelas. Sekarang, ketika kau mengatakan Orson Haide itu, mengatakan Orson Haide menikah, sekarang, si Orson Haide ini suksesi apostoliknya dari rasul siapa? Jangan kemana-mana, jangan lari kemana-mana. Jawab pertanyaan saya, Orson Haide ini suksesi apostolik pengajarannya dari rasul siapa? Jangan kemana-mana. Sehingga kalau susunannya, suksesinya jelas dari rasul siapa? Misalkan dari rasul Yohanes. Ya kan? Saya percaya tuh bahwa Yesus menikah dan punya anak. Tapi kalau nggak ada suksesi apostoliknya, Nandar, saya udah katakan ini Nandar, saya ambil, saya gini, saya buang ke tong sampah. Clear. Kak, kamu kok marah-marah dulu dari tadi? Aku biasa aja loh. Kamu marah-marah dari tadi. Karena saya ini mengedukasi Nanda, itu public speaking. Ya udah. Kita lanjut. Teman-teman Kristen. Lanjut. Ya, jawab ya pertanyaan lanjut. saya. Iya, baik. Saya ini dari tadi tidak membahas tentang Katolik, saya dari tadi tidak membahas tentang suksesi apostolik, saya tidak membahas itu. Ya. Anda menganatema Orson Haide, itu urusan Anda. Jangankan Orson Haide, Protestan saja dianatema oleh Katolik. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Jangankan Orson Haide, Protestan saja dianatema oleh Katolik. Kamu katakan iya atau tidak? Kamu boleh jujur atau tidak? Ya, gereja Protestan menurut kalian sesat atau tidak? Ya, ada keselamatan nggak di gereja Protestan menurut iman Katolik? Menurut katekismus gereja Katolik, tunjukkan katekismusnya yang mana? Magisteriumnya mana? Oke. Nah, saya tidak bertanya tentang Orson Haide. Cuma data dari Orson Haide ini berkesesuaian dengan ini loh RK. Orson Haide ini berkesesuaian dengan arkeologi. Di mana arkeologi ini belum ada yang bantah loh. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Di mana Yesus punya anak. Ini loh. Nih, ada Yosef. Kemudian Maria dan Yuda putra Yesus, ini sejalan dengan data yang ada di sini. Dan sejalan juga dengan data yang ada di sini. Pernikahan Yesus. Di mana tadi sudah saya katakan. Nih, di halaman 9. Mana halaman 9? Saya. Nih, coba kamu lihat nih. Nih. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Jelas, seirama. Kemudian saya tanya kepada Anda, RK, di mana cerita Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Miliaran firman Tuhan hilang. Kenapa dihilangkan loh? 17 tahun loh. Katanya Yesus adalah firman yang hidup. 17 tahun. Ingat loh, 17 tahun. Ini saya tunjukkan ya, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini data dari Protestan nih, dari Ibu Rita Wahyu. Saya tunjukkan kepada kamu. Ya, dalam bahasa Ibrani. Kalau salah satu fase di Yesus itu adalah menikah. Nah, ini nih saya tunjukkan kepada kamu nih. Kamu bisa baca apa enggak? Nah, saya bacakan ya.
Huhayah Omer ben Hames Sanim Lamikra, pada usia 5 tahun, ini Yesus tuh belajar Iqra. Ben Eser Lamisna, pada usia 10 tahun dia belajar misnah. Ben Salos Esre Lamispot, pada usia 13 tahun dia akil balik. Ya, namanya Lamispot, orangnya Bar Mispah. Ben Hames Esre La Talmud, pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esre, pada usia 18 tahun Lahupah, dia menikah, kawin. Kalau nggak ngerti nikah mah nih, ya, pada usia 18 kanopi pengantin, Lahupah namanya. Apa itu Lahupah? Cari aja di Google. Lahupah itu adalah siri kenisah Lahupah, profesi pemberkatan nikah Yahudi melalui fase itu, sesuai dengan data yang ada di sini, sesuai dengan data menurut Orson Hyde, sesuai RK, sesuai. Yesus menerapkan poligami sesuai datanya. Makanya kamu jangan hanya terkungkung dengan dogma bapak-bapak gereja, harus berwawasan luas. Data dari Ibu Rita Wahyu sudah saya tunjukkan. Makanya saya tanya kepada Anda, bayangkan RK, Kristen mengakui Yesus adalah firman yang hidup. 17 tahun firmannya hilang begitu saja. Kenapa bapak-bapak gereja itu menghilangkan itu? Saya tanya nih. Kamu tadi mengagung-agungkan katekismus gereja Katolik, ya, suksesi apostolik, magisterium gereja. Tunjukkan magisterium gereja, katekismus gereja Katolik, ya, kemudian suksesi apostolik. Kenapa? Firman Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun dibuang sia-sia. Satu. Yang kedua, kamu tidak menjawab pertanyaan saya, di mana diperbolehkannya seorang Maria Magdalena menyentuh Yesus sebagai rabi Yahudi yang belum dinikahi. Jawab. Jangan dari tadi kamu ngalor ngidul terus nih, nggak bisa jawab. Oke, baik. Saya jawab. Tenang, Nandar. Saya tidak akan tanya iman kamu. Ya, dari tadi saya tenang loh. Dari tadi emang saya tantrum. Enggak. Jawab ya. Tahu kan pertanyaan saya? Pertanyaannya. Nanti ke Orson Hyde lagi. Nandar, ketika kamu ingin membawa namanya Extra Salus Nulas Ecclesiam, Nandar, di depan saya ini, Nandar, saya bisa kuliahkan kamu, Nandar, gratis. Nandar, ini tentang Extra Salus Nulas Ecclesiam. Jadi, ketika kamu membawa tentang Extra Salus Nulas Ecclesiam ke saya, Nandar, saya bisa kuliahkan gratis ke kau. Nah, ketika kau berbicara tentang gereja Protestan, nah, ini ada 3 poin, saya harus luruskan, Nandar. Ya, kau berbicara tentang gereja Protestan. Berbicara tentang gereja Protestan, orang Katolik memandang gereja Protestan sebagai saudara. Ya, saudara. Karena Kristus sebagai kepala gereja. Ya, karena apa? Dikatakan sebagai saudara. Karena gereja Protestan masih menjalankan sakramen. Salah satu sakramen yang dijalankan oleh gereja Protestan adalah sakramen baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu saya jawab. Ya. Kemudian, ya, ketika kau mengatakan Yesus menikah, lalu kau mengambil data sampah dari saya, kau bawa ke saya, dan Roh Kudus. Satu saya jawab. Ya. Kemudian, ya, ketika kau mengatakan Yesus menikah, lalu kau mengambil data sampah dari saya, kau bawa ke saya, ke orang Katolik, yaitu data dari Orson Hyde, Mormonisme, mungkin kau tidak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah Orson Hyde suksesi apostoliknya dari Rasul siapa? Tidak kau jawab dari tadi. Saya akan kejar terus. Bukti bahwa Orson Hyde itu betul yang mengatakan Yesus menikah, kau harus berani tunjukkan Orson Hyde dari suksesi dari Rasul siapa. Mormon tidak punya suksesi. Ya, kemudian kedua, Nandar, mungkin dan sudah pasti kau mengatakan Yesus menikah dan punya anak. Anaknya siapa? Lalu pertanyaan saya kepada kamu, ya, pertanyaan saya kepada kamu, mungkin Yesus Barabas yang menikah itu Yesus Barabas. Kalau Yesus yang disebut Kristus tidak menikah, tetapi Yesus yang disebut Barabas itulah yang menikah. Yang itulah yang dimaksudkan oleh Orson Hyde mungkin. Dan Yesus Barabas itu juga yang tidak disalibkan. Dan Yesus Barabas seorang penyamun itulah yang menikah dan punya anak. Mungkin itu datanya, Nandar, mungkin itu. Sehingga si Orson Hyde ini dengan kebutaannya yang tidak punya suksesi apostolik mengatakan Yesus menikah karena mungkin dia mengatakan Yesus Barabas lah yang menikah dan punya anak. Orson Silo. Kemudian, Nandar, saya sudah membaca website dari Ibu Rita Wahyuni. Setiap dia memposting sesuatu, saya ini penikmat pembaca Ibu Rita Wahyuni, Nandar. Lahufa yang kau bacakan dalam bahasa Ibrani tadi, Nandar. Ya, Lahufa. Lahufa konteksnya di situ bukan merujuk pada Yesus Kristus.
Bukan Yesus Kristus yang lahufa, yang menikah. Dan perkawinan di Kana itu bukan perkawinan Yesus Kristus. Kau sudah tidak jawab pertanyaan saya. Lalu kau mengatakan Orson Haide. Ternyata saya tanya, Nandar, Orson Haide ini siapa? Protestan bukan? Nandar bilang, iya Protestan. Lalu saya tunjukkan, ternyata Orson Haide ini adalah apa? Mormon. Nandar bohong. Nandar bohong dengan saya. Makanya saya bilang, Nandar, data-data sampah seperti itu jangan kau bawa ke kami orang Katolik. Karena itu tidak berpengaruh dengan keimanan kami, Nandar. Kecuali kau membaca, menemukan di sini. Kemudian, Nandar, kau bertanya tentang usia 12 sampai 30 tahun. Nandar, dalam katekismus gereja Katolik, ya, dalam katekismus gereja Katolik, Nandar, nomor 476, ketika sabda telah menjadi manusia dan dia terbatas di dalam tubuh, ya, Yesus buat apa sih? Bukan berarti Yesus menikah. Lalu kau mengambil data dalam Lukas pasal 7. Bukan. Dia bersama dengan ayah dan ibunya. Makanya dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks, kau lihat tuh, Nandar, ada pedang, sebilah pedang seperti ramalan Simeon. Seperti sebilah pedang yang menembus hati bunda. Ada 7 pedang. Nah, di situ kita bahas lagi dalam. Artinya Mater Dolorosa, bunda yang berduka. Itu dalam, Nandar. Itu akan berhubungan dengan 12 sampai 30 tahun. Waktu habis. Lengkap, Nandar? Ya, waktu habis. Ya, jadi jujur ya, Nandar ya. Sukses ini dari mana? Silakan. Iya, ya. Baik, waktu saya. Ah, guys, kalah kita, guys. Kalah PK, guys. Menangkan dong. Terima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, saya sudah minta. Saya sudah minta, kau yang belum terima. Pencet dulu. Patas dulu di situ. Batal dulu. Batal dulu di situ. Oke, mulai. Saya yang mulai nih. Terima. 17 tahun kisah Yesus hilang. Kenapa hilang? Makanya Ibu Rita Wahyu mengungkapkan apa saja sih yang dilakukan oleh Yesus itu. Ini RK, di mana Yesus berada ketika berusia 30 tahun. Ini berbicara tentang Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas. Ini bukan bercerita tentang Yesus Barabas. Ini bercerita tentang Yesus Kristus usia 12 tahun sampai 30 tahun hilang. 17 tahun loh hilang. Yesus kemana? Makanya diungkap di sini dengan berbagai macam sumber. Ternyata salah satu sumbernya ini loh. Di manakah Yesus ketika usia 12 sampai 30 tahun? Ini dijelaskan nih. Ini kan. Ada namanya Yeled, usia bayi. Ada yang namanya Yoneh, usia menyusu. Oh, kemudian ada yang namanya Olel, lebih tua daripada balita lah. Ada yang namanya Gemul, usia di sapi. Ini dijelaskan usia-usianya, mulai tubuh remaja dan lain sebagainya. Penjelasannya lebih dari situ dijelaskan di sini. Nah, nih ini tahapan pendidikan Yahudi. Yesus sebagai orang Yahudi pertama adalah Mikra, Misnah, Mispot, Talmud. Ya, pada usia 15 tahun dijelaskan ini loh rentetannya. Kamu bohong kalau kamu sudah membaca. Itu kebohongan kamu yang pertama. Ini berbicara tentang Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas. Kamu bohong nih, satu kebohonganmu terungkap. RK, kamu jangan bohong tentang ini loh. Ini data dari Katolik resmi loh. Kamu jangan membohongi ini loh. Ini dari data dari Vatikan Katolik loh. .id ini akun resmi nih, ya. Di luar gereja Katolik sama sekali tidak terdapat keselamatan. Dogma di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan. Extra Ecclesiam Nulla Salus atau EENS. Ini jelas sakramen Katolik dengan sakramen Protestan berbeda, RK. Saya juga tidak bodoh Katolik. Sakramen Katolik itu ada 7. Kalau sakramen Protestan cuma 2. Baptisan Katolik dipercik, cik. Kalau baptisan Protestan masuk kolam. Kamu jangan bohong, saya juga bukan orang yang awam tentang Katolik. Dalam Protestan menolak Mariologi, pemberhalaan terhadap Bunda Maria. Cari gereja Protestan mana di Indonesia yang ada Gua Marianya? Nggak ada. Cari gereja Protestan mana yang mengakui Bunda Maria masih hidup? Nggak ada. Cari gereja Protestan mana yang doa novena? Nggak ada. Oh, kamu ketahuan. RK, jangan bohong RK. Saya itu ngerti loh, sakramen Katolik, liturgi Katolik, saya paham itu. Pertanyaan saya nggak dijawab. Kamu larinya ke, kamu ada apa dengan Orson Haide sih? Sampai segitunya sama Orson Haide. Pertanyaan saya RK. Kalau larangan menyentuh wanita yang bukan mahram, ada dalilnya, ada dasarnya. Diakui atau tidak terserah Anda. Yang saya tanya, di mana dalil dibolehkannya Maria Magdalena menciumi kaki Yesus?
Kalau larangan menyentuh dan menciumi itu ada, larangan ada. Dibolehkannya di mana? Kamu jawab pakai ayat 40. Maria Magdalena berdosa. Saya tanya, emang seorang istri tidak boleh berdosa sama suaminya? Di situ saya katakan bukan prosesi pernikahan, bukan, tetapi prosesi seorang istri bertobat di depan suaminya. Kamu aja bertobat di depan pastor, Romo, pengakuan dosa, ya kan? Ada tuh di bilik tuh kan, pengampunan dosa Romo, saya sudah berdosa berzina Romo, ampunilah saya Romo. Kan ada pengakuan dosa. Sama, kalau Katolik ada pengakuan dosa, kenapa dengan istrinya Yesus Maria Magdalena nggak ada pengakuan dosa? Itu pengakuan Maria Magdalena kepada suaminya Yesus Kristus. Saya akui itu. Yang kedua, katanya Yesus adalah sang firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Bayangkan loh RK, bayangkan sama kamu. 17 tahun firmannya hilang di telan bumi. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus kalau bukan menikah? Sebagaimana data di Ibu Rita Wahyu. Kamu bohong, Ibu Rita Wahyu mengatakan ini datanya. Salah satu pasenya itu kanopi. Bukan Yesus Barabas itu, Yesus Kristus. Aduh, RK nih. Oke, terima kasih. Nandor Masih mau lanjut? Kau? Tobat? Oke, gas. Oke. Saya harus jelaskan dulu, biar tidak ada kesalahan. Iya, jawab ya RK ya, ntar RK. Jadi jangan kemana-mana. RK, ya RK, baik. Kamu jangan emosi, jangan emosi. Enggak. Udah. Langsung Kamu, pencet. RK, sebentar dulu. Kamu, iya, sabar. Kamu jangan seperti dulu lagi, RK. Kenapa kamu? Takut ya? Enggak. Kenapa kok sekarang kamu pakai kacamata, RK? Oke, tenang. Oke, saya nggak akan kayak dulu lagi. Ya. Oke, pencet. Iya. Kamu jangan tutupi air matamu dengan kacamata hitam, RK. Pencet. Iya, silakan. Ini Nandor. Paus Fransisius mengatakan apa? Berjanjilah pada dirimu sendiri. Ya, dan saya sudah berjanji, jika orang menyakitimu, janganlah kau membalas. Ya. Karena air mata itu akan diam-diam menembus jiwa. Ya. Berjanjilah pada dirimu sendiri, jika orang menyakiti kamu, janganlah membalas sakit hati itu. Dan saya tidak akan membalas itu kepada kamu, Nandar. Karena saya orang Kristen. Saya tidak akan membalas, mengajar, membuka kitab kamu, Al-Quran kamu, saya tanya Quran kamu, enggak. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Ketika orang menyakiti kamu, janganlah membalas itu. Nandar, sekarang kita bicara tentang tradisi suci. Nah, ini berbicara tentang extra salus nullas ecclesiam, Nandar. Ya. Jadi 4 prinsip tentang extra salus nullas ecclesiam. Bahwa berbicara tentang extra salus nullas ecclesiam, poin pertama, keselamatan datang dari Kristus yang adalah kepala gereja. Oke, sebagai kepala gereja. Nah, berbicara tentang kepala gereja ini, Nandar, ya, berbicara tentang kepala gereja, ini akan berhubungan dengan buku dari Paus Benedictus. Ini, Nandar. Paus Benedictus mengatakan apa? Gereja itu sebagai persekutuan. Jadi ketika kita mengatakan apa? Yesus tanpa gereja adalah Yesus yang imajiner. Itu tidak mungkin. Karena ini berbicara tentang para rasul dalam Wahyu pasal 21 ayat 14. Gereja yang dituliskan atas nama 12 para rasul anak domba. Nah, sehingga kedua, Nandar, berhubungan dengan itu akan berhubungan dengan apa? Keselamatan dari gereja, lalu agar diselamatkan orang harus terhubung dengan gerejanya, entah melalui apa, Nandar? Baptisan. Oke? Dan gereja Protestan percayai baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kamu harus memahami extra salus nullas ecclesiam secara baik dan benar. Kalau kamu tidak paham, jangan kamu ngomong. Ya, Nandar ya. Kemudian poin berikutnya, kamu berbicara tentang Lukas pasal 7 tentang Maria Magdalena. Nandar, data yang kau bawakan, puncak dari Lukas pasal 7 itu ada di dalam ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi konteks dalam Lukas pasal 7 itu adalah berbicara tentang konteks pengampunan dosa, bukan konteks tentang lahuva. Kemudian, coba Nandar, kau buka di dalam Ibu Rita Wahyuni itu. Coba kau buka dalam Ibu Rita Wahyuni. Di dalam Ibu Rita Wahyuni, dalam sarapan pagi biblika, lahuva dalam bahasa Ibrani di situ, konteksnya tidak merujuk kepada Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Alkitab, nah, di pasal berapa, ayat berapa, lahuva yang merujuk pada Yesus Kristus. Habis ini saya minta kau buka. Lahuva dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada Yesus Kristus. Makanya saya bilang gini, teman-teman. Ketika mau berapologet, belajarlah bahasa asli Yunani dan Ibrani. Sehingga tidak diserongkan sama si Nandar. Jangan bilang bahasa Ibrani itu nggak penting. Jangan bilang bahasa Yunani itu tidak penting.
Kamu sebagai apologet belajarlah bahasa Ibrani dan Yunani. Saya bukan ngomong kamu, Nandar. Belajarlah bahasa Yunani sehingga tidak dibohongi sama si Nandar. Jangan bilang bahasa Yunani Ibrani tidak penting. Bahasa Yunani Ibrani itu sangat penting, teman. Ya, sangat penting. Ketika kamu mengatakan bahasa Yunani Ibrani tidak penting buat saya, tidak penting. Makanya jangan menyesatkan para umat. Jangan menyesatkan jemaat ketika kau mengatakan Ibrani Yunani tidak penting. Kita ini mengeksegesis. Mengeksegesis artinya menarik keluar apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam kaidah, dalam bahasa aslinya. Bukan mengeksegesis apa yang dalam isi kepala kita taruh dalam Alkitab. Bukan gitu. Itu eksegesis. Bukan eksegesis. Makanya saya tunjukkan. Coba kamu tunjukkan dalam Haberit. Dalam bahasa Ibrani, Haberit ya Nandar ya. Lahuva yang merujuk pada Yesus. Coba tunjukkan sekarang. Konteks yang merujuk pada Yesus. Coba buka sekarang. Saya baca, coba kita sama-sama. Ayo, betul nih RK nih. Mau nangis dia. Coba, RK. Saya pengen buka Ibrani tadi. Coba buka Ibrani tadi. Iya. Yang merujuk pada Yesus. Iya, baik. Bentar ya. Oh, sekarang mau nggak usah pakai waktu dulu berarti ya. Karena kita mau baca bersama kan. Kalau TikTokan kamu KO dengan saya. Nanti nggak enak kalau TikTokan kamu pasti hancur dengan saya. Saya nggak mau mempermalukan kamu. Sebentar ya. Sabar. Oke. Tektokan aja nggak apa-apa. Kita tektokan aja nggak apa-apa NK. Kita coba dulu ya, trial dulu tektokan ya. Nanti sekarang kalau tektokan kamu yakin? Iya yakin, tapi kita jangan adu suara. Kamu Ya. yakin kondusif atau tidak? Saya yakin kondusif. Yang penting kita jangan adu suara. Kamu tunjukkan di dalam Alkitab, dalam sebentar. Sabar. Ya ampun, ini waktu saya. Iya, ini kan waktu saya. Waktu kamu sudah. Ini kan belum. Nah, kamu buka di dalam kitab apa? Pasal berapa yang mengatakan Yesus menikah yang tertulis Lahuva? Coba dalam Haberit bahasa Ibrani saya bukakan. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan Lahuva yang merujuk pada Yesus? Coba buka. Saya buka Ibrani. Boleh. Ya, Haberit, boleh. Silakan. Boleh. Oke. Saya jawab dulu. Silakan. Oke, RK ini waktu saya. Sebentar dulu, kamu mak adu suara jadinya. Kitab apa? Bahasa Ibrani kitab apa? Ya, sebentar dulu. Boleh nggak saya jelaskan dulu? Boleh jelasan? Boleh saya jelaskan? Oke, silakan. Makanya tahu saya jelaskan dulu. Udah. Ya sudah. Udah ambil waktu kamu udah. Jangan ajak aku tektokan. Udah. Ya, baik, nggak usah tektokan ya. Nggak usah tektokan. Kamu bakal kena skak dari saya. Ya, ini suatu. Kamu silakan. Iya, kamu pakai suara soalnya bukan pakai ilmu. Di mute. Si RK pertama sudah berbohong karena menurut Katolik ya baptisan percik menurut Katolik itu hanya dengan baptis percik teman-teman, baptis percik. Kalau Protestan itu bukan baptis percik tapi baptis selam, beda. Oke. Teman-teman, kalau sakramen dari Protestan, dua sakramen dalam agama Kristen Protestan adalah baptisan dan perjamuan kudus. Cuma dua ini saja. Itu juga baptis selam bukan baptis percik. Jadi kamu ketampol nih, kamu sudah bohong kalau Protestan dan Katolik sama. Kamu nggak bisa membohongi saya di situ. Kita lihat teman-teman ya. Nih, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Sakramen baptis, ekaristi, penguatan krisma, tobat, perkawinan, imamat, pengurapan orang sakit. Ada 7. Dari baptisan percik dan selam saja sudah beda. Tapi saya tidak mau membahas itu. Teman-teman, kan saya tanya nih sama RK. Bang RK, ya Bang Nandar. Kalau larangan dalil seorang wanita tidak diperbolehkan menyentuh seorang laki-laki, ada dalilnya di dalam Torah CB Alfe Gitin 57a. Tadi sudah saya tunjukkan. Saya minta dong dalil di mana di dalam Bible seorang perempuan boleh mencium, menyentuh seorang laki-laki. Saya tanya itu, nggak dijawab. Kamu nggak jawab itu. Dan saya tidak mengatakan itu prosesi perkawinan, tidak. Tetapi itu adalah istri Yesus yang melakukan sakramen pertobatan. Sebagaimana yang diakui oleh Katolik ada sakramen tobat, pertobatan. Ia bertobat di depan suaminya. Mohon maaf suamiku, aku dosa. Aku disuruh bikin sayur asem malah sayur garam asin. Mohon maaf ya. Itu bukan dosa lah yang lainnya. Oke. Kemudian, mana lagi? Tadi saya mau nunjukin data apa nih? Teman-teman lihat ini. Yang kedua, RK, kan saya tanya, di mana usia Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Ada 17 tahun loh. Kisah Yesus hilang dari Alkitab. Sengaja dihilangkan. Kamu minta data dari Brit Hadasah. Sementara Yohanes 21 ayat 25 ya, Gospel Yohanes pasal 20 sebentar ya. Yohanes pasal 21
ayat 25. Nih, kita lihat nih teman-teman. Ini loh. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus tertulis itu. Ternyata ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang tidak ditulis. Bagaimana kamu meminta yang tertulis, sementara tertulis itu jelas di dalam Torah. Ini loh, ini kamu minta baca. Nanti tolong kamu bacakan ya. Kamu menghimbau jemaat yang lain harus bisa bahasa Ibrani. Coba kita baca nih sama-sama ya. Huhaya Omer ben Hames Sanim Lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus itu belajar Ikro. Ben Eser Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Ben Salos Esre Lamispot. Akil balik Bar Mispah namanya. Ben Hames Esre La Talmud. Pada usia 15 tahun, dia belajar Talmud. Ben Semone Esre Lahupa. Ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Lahupa itu apa? Ini loh. Kanopi pengantin itulah upah. Ini konteksnya buat siapa? Bukan buat Yesus Barabas. Ini konteksnya buat Yesus. Lihat judulnya. Lihat ke atas nih. Di mana Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Konteksnya yang dibahas adalah Yesus. Bukan Yesus Barabas. Ngerti atau tidak, Son? Son, gagal maning, gagal maning. Saya tanya sampai 1 jam loh. Yang ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Kamu... Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik itu namanya apa? Tadi apa ya? Extren, ex nullus, ecclesiam, gratia. Itu saya tidak melihat, lupa itu kalau itu. Extra salus nullus gratia. Coba sebelum memulai ini, kau balik dulu kameramu. Yang tadi Ibu Rita Bayuni, kau balik kameramu. Ya silakan kamu balik aja. Enggak, kamu jangan nyuruh-nyuruh saya. Enggak, jangan nyuruh-nyuruh saya. Jangan nyuruh-nyuruh saya. Enggak, baik. Bahasa Ibrani coba bahasa Ibrani dulu. Iya, baik. Kau baca dulu, balik. Mana yang tadi lakupa? Coba. Oke, boleh. Dekatkan. Nah, ini. Oke. Kak, sebetulnya. Sebentar. Sabar. Jangan takut, Nanda. Kak, sabar dulu, stop dulu. 10 detik. 10 detik. Di-mute dulu. Kamu suaranya berisik. Hujan ya? Di-mute dulu. RK, katanya kamu sudah berjanji tidak akan lagi marah-marah, tidak akan lagi adu arogansi. Sekarang sudah memulai kamu. Kamu sudah melanggar janjimu. Santai aja. Ya sudah, kan bisa baik-baik. Sebentar. Kan bisa baik-baik, Nandar. Bukan udah mulai. Kan kamu bisa baik-baik, Nandar. Nandar ganteng. Coba kamu buka. Ini kamu sudah, Nandar buka. Udah gitu. Silakan saya buka nih. Silakan kamu baca ya. Nih. Oke. Jadi, teman-teman, di dalam situ tidak pernah mengatakan nama Yesua yang melakukan lakuba, ya. Nama Yesua yang melakukan lakuba di situ tidak ada. Sabar, Nandar. Kalau kamu mau tiktokan dengan saya, nanti kamu kalah, Nandar. Makanya saya tanya, coba. Oke, kita baca ya. Di situ ada nama Yesua yang merujuk pada lakuba enggak? Coba, mana nama Yesua? Coba tunjukkan Yesua yang melakukan lakuba. Jangan diam. Tunjukkan nama Yesus yang melakukan dia. Enggak, coba tunjukkan dulu. Baca nama dulu. Yesus yang melakukan dia lahuba. Coba tunjukkan. Loh. Kamu nggak malu tadi katanya belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Saya tahu baca, Nandar. Saya tahu baca. Ya udah baca dulu. Di situ tidak pernah melakukan nama Yesua yang melakukan lahuba. Tidak ada. Tidak ada, Nandar. Tidak ada di situ. Yesua yang melakukan lahuba tidak ada. Nah, sekarang giliran saya, Nandar. Ada beberapa poin. Poin pertama tentang baptisan. Ya. Gak ada. Baca RK. Gak ada. Banyak penonton yang minta kamu baca. Lihat di sini. Huhaya, Omar, mana? Gak ada. Mana Yesua? Mana lahubanya? Mana baca? Mana? Huhaya, mana? Huhaya, Omar, mana? Salah. Kita sibuk salah ini. Bukan Omar. Waktu saya habis nih. Waktu saya habis hanya untuk baca. Gak ada di situ Yesua yang melakukan lahuba. Huhaya, Omar gak ada. Salah bacanya. Ada. Salah bacaannya. Udah Nandar udah nggak bisa diskusi nih kayak gini. Yeah. Kamu nggak bisa diskusi nih, Nandar. Ini waktu Oke, sebentar. Ya udah, silakan. Kamu udah nggak bisa diskusi, Nandar. Saya hargain kamu, tapi kamu nggak hargain saya. Dan saya anggap kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Sama sekali tidak bisa jawab pertanyaan saya. Tidak ada di situ huhaya atau merujuk pada lahuva yang merujuk pada Yesua. Tidak ada. Makanya sekarang ada 2 poin di sini, Nanda, tentang baptisan. Baptisan di sini menurut dalam Yohanes pasal 3. Gereja reformasi saja melakukan baptisan.
Dan ini baptisan menyelamatkan, Yohanes pasal 3 ayat 3. Ketika percakapan Yesus dengan Nikodemus, ini sakramen. Kemudian, poin berikutnya Nanda. Kau bicara tentang pengakuan dosa. Saya catat nih, mengaku dosa. Di mana mengaku dosa? Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Jadi data-data yang kau serang ke gereja, ke orang Kristen, tidak berdasar semua. Bahkan data kau bawa dari Mormon. Ya, jadi saya pikir Nandar, kau mau bilang saya takut atau apa, terserah. Kita akhiri sampai di sini. Saya tidak mau lanjut lagi karena hanya muter di sini saja. Baik, oke. Ya, Elsa, kau kita agak close statement. Oke, Karena ini satu ini Nandar ya. Kita selesai karena saya yang penting gini Nandar. Ini waktu saya dulu sabar, masih 1 menit. Karena di sini Nandar, ya kita bicara satu arah. Ya, kita bicara satu arah. Saya hanya mau meluruskan kepada teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan kamu yang dari tadi kamu diskusi dengan Edis. Ya, saya hanya meluruskan secara alkitabiah dan juga secara tradisi gereja. Dan nyatanya kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya sama sekali. Dan ini sudah berakhir. Ya, tidak usah kamu kemana-mana, lari ke baptisan, kamu lari ke sini, kamu lari ke situ. Jadi tidak konteks nih, tidak fokus nih diskusinya. Habis waktunya Kak. Ya, 1 menit kan. Kamu close statement, saya close statement. Iya. Kamu close statement, saya close Baik. statement. Oke, gini aja. Di mute dulu Kak, berisik kali suaramu itu. Berisik. Hei, apologet Kristen, belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa Yunani. Kalian jangan mau dibodohi Nandar. Kalian terjemahan saja. RK baca Huhaya Omar. Salah bacaannya. Kamu nuntut orang lain, nuntut apologet Kristen yang lain. Kalian jangan mau dibodohi Nandar. Belajar Ibrani. Sebentar, Mbak. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Katanya klasik. Waktu saya. Dasarnya kan adalah amar. Waktu saya, RK. Waktu saya, RK. Kamu kan tadi saya hanya improvisasi. Apologet Kristen, jangan kalah sama Nandar. Penting bahasa Ibrani, penting bahasa Yunani. RK baca. Aduh, gunakan waktu saya untuk baca, RK. Coba kamu baca. Kan kamu tadi menyuruh-nyuruh orang Kristen belajar Ibrani. Coba baca. Nandar, coba kau lihat. Ya, kau lihat itu. Huhaya Omer. Nah, benar. Huhaya Omer Ben. Ya. Kambes. Udah lanjut lagi. Kambes. Ya kan Kames kan? Ben. Salah. Ya, bukan Kames. Bukan Kames. Kamu itu men. Ya Kames ya. Udah. Syayim, Sanim. Salah, bukan Sayim. Bukan Sayim. Sanim. Iya, terus. Terus. Itu terlalu anak-anak. Baca bahasa Ibrani. Aduh. Terlalu anak-anak. Saya bisa baca. Udah. Baik. Siap. Terlalu anak-anak. Baik. Luar biasa. Makanya saya bilang, paling kurang apologet bisa bahasa Ibrani. Baca. Baik. Oke, dia dulu. Marah-marah. Ya udah, maaf aku gak mau. Jangan mendes saya nanti. Iya. Udah. Iya. Baik. Nah, saya akan bacakan yang benar RK begini ya. Coba kamu perhatikan, tanya Bambung Nursena. Kalau Bambung Nursena melihat ya, Ibu Rita Wahyu, saya bacakan ya. Huhayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada saat Yesus usia 5 tahun dia belajar Iqra membaca. Ben Asher Lamisna, pada usia 10 tahun dia belajar Misna. Sebentar. Baca. Ini waktu saya loh. Gak ada Nanda. RK, kamu jangan sampai melanggar janjimu loh. Kamu janjinya apa? Gak ada Yesus di sini. Emang salah bacaannya. Loh, ini kan waktu saya. Loh, udah mulai tuh. Mulai. Kamu akan janji loh. Kamu sudah berjanji loh kepada Tuhanmu. Tapi saya iya, sebentar. Yesus di situ. Timernya ini waktu saya. Gak ada Yesus di situ. Ya sudah teman-teman. Oke. Saya nggak mau hubungan diskusi kita jadi buruk. Soalnya hanya satu debater Kristen Katolik yang berani diskusi sama saya, cuma RK. Saya nggak mau kehilangan lawan diskusi. RK aja yang berani. Joseph mewek, Edis kabur, Bom kabur. Cuma si RK yang bisa berdiskusi sampai selesai dari Katolik. Si Joseph mana berani diskusi sama lagi. Saya kasih paus 1 buat si Joseph kalau dia berani lawan saya. Ya. Jadi itu saja lah, nggak usah diperpanjang, biarkan orang yang menilai.
Jadi RK, saya mohon maaf kepada kamu, dan saya nggak mau sampai kamu mengingkari janji kamu. Kamu sudah berjanji loh. Dengan ini saya berjanji, bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan seperti dulu, Nandar. Saya akan santun. Tadi kamu sudah mulai terpancing emosi. Bukankah ada 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh, RK. Kamu penguasaan dirinya kurang. Baru segitu kamu sudah mulai arogansi lagi. Saya nggak mau itu. Oke, kalau kamu mau memang mengakhiri, saya aturkan terima kasih. Tadi kamu sudah closing, saya sudah closing. Jangan diperpanjang lagi. Ya, saya mohon maaf. Bukan saya bermaksud menguji, tetapi kamu tadi dengan lantang apologet otan. Harus bisa baca Ibrani biar nggak dibohongin. Harus. Wajib itu. Iya, iya. Harus bisa Yudadi. Iya, oke. Tos dulu, tos. Maafkan, sampai saya belum minta maaf ke kamu, Nandar. Satu kali lagi saya Iya, minta boleh. maaf ke kamu. Boleh. Minta maaf. Jadi Nandar, minta maaf kalau saya ada salah-salah kata kepada Nandar juga, kepada teman-teman Kristen, kepada teman-teman Islam. Maaf kalau saya ada salah-salah kata ya. Ya, tidak bermaksud untuk menyakiti hati teman-teman Islam. Ya, tidak bermaksud. Tapi saya di sini hanya sebagai orang Kristen meluruskan apa yang ditanyakan oleh Nandar. Ya. Dan saya menepati janji saya bahwa saya tidak akan menanyakan Al-Quran sedikit pun. Bisa saya tanya, bisa. Tapi saya sebagai apologet, saya hanya meluruskan. Apologet berarti membahas kekristenan, membahas Alkitab, bukan membahas Al-Quran. Kalau membahas Al-Quran berarti bukan namanya apologet. 1 Petrus pasal 3 ayat 15-18. Karena apologet di situ berbicara tentang defense. Kecuali kita mau jadi penghujat. Kecuali kita mau jadi penghujat, penista, polemik. Bolehlah kau tanya kitab orang. Tapi kalau kau mau jadi apologet, berarti berani kau harus ditanya imannya. Karena konteks dari apologet itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Artinya defense. Kalau menyerang iman orang, menanyakan iman orang, berarti kita mau jadi polemik, bukan mau jadi apologet. Ya, nah Nandar ini kan mengatasnamakan apologet Islam Indonesia. Nah, dasar dari apologet itu defense. Berarti Nandar harus sibuk dengan kajian agamanya Nandar, bukan sibuk menanyakan iman orang. Karena Nandar mengatasnamakan apologet Islam Indonesia, membentengi kaidah umat Islam. Berarti harus membahas Islam dengan kajian-kajian Islam, bukan membahas Kristen. Itu yang namanya apologet. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa
ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.